Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa pagi ini dalam doa pagi bersama Gereja Mula-Mula. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyembah Tuhan pagi ini sebelum kita memulai dan melanjutkan kesibukan kita sepanjang hari ini. Mari datang dengan syukur, dengan penuh hormat. Teduhkan hatimu, teduhkan jiwamu. Mari menghadap Tuhan, tundukkan kepala, buka hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami layani sepanjang usia hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Sampai saat ini, Engkau tetap mengasihi, Engkau menjaga, memelihara hidup kami. Engkau menuntun kami, menggarap hidup kami, semakin hari semakin indah di mata-Mu. Terima kasih untuk hari-hari yang telah berlalu. Tuhan, Engkau ada di sana. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, namun kami percaya ada Tuhan bersama kami. Untuk hari ini juga, sepanjang hidup kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pagi ini, bersama-sama kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan hadir di ruang setiap kami, di mana kami ada. Melawat setiap kami. Dan biar Tuhan Engkau dimuliakan lewat perjumpaan doa pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujiannya bagi Tuhan. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mari akan pujian kembali bagi Tuhan, saudara. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak. Mari dengan lembut saudara. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu penuhi bait kudusmu Tuhan. Haleluya. Hadiratmu penuhi kami, penuhi kami, melawat kami Tuhan. Haleluya. Oh, lawatlah Tuhan, lawat setiap kami, lawat jamaah kami. Yesus, kami milik-Mu, kami di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan.
terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus percaya kepada Tuhan sekalipun yang kami minta belum kami terima, sekalipun harapan dan doa kami tidak kunjung kami lihat. Ajar kami terus percaya bahwa Engkau yang pegang kuasa dan Kau terus berdaulat dalam segalanya. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara, mari pejamkan matamu. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan komitmenmu, janji setia. Sekalipun Tuhan, gunung masalah ini tidak berpindah, Ku akan tetap percaya kepadamu, Ku akan tetap setia kepadamu. Mari berdoa secara pribadi. Dan kami akan naikkan pujian ini, saudara. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya
kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam. Tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, yang setia. Padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya tidak banyak orang yang bertemu dengan Tuhan, bertemu tanda kutip dengan Tuhan. Orang hanya melihat dari jauh, tapi tidak benar-benar bertemu. Ya. Dan ini sangat ironi kalau seseorang sudah merasa percaya sudah lama, tapi tidak pernah bertemu Tuhan. Hanya mengenal dari jauh apa kata orang. Kan begitu ya. Nah, kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Bapa di surga, ajari kami untuk benar-benar bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya apa kata orang lain, tetapi benar-benar mengalami secara pribadi. Terima kasih, biarlah pagi ini kami semua dicerahkan, agar kami boleh mengetahui keadaan kami yang sebenarnya. Apakah kami sudah bertemu Tuhan atau belum? Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita itu banyak yang sudah percaya atau Kristen bahkan sejak lahir. Ya. Sudah merasa dekat Tuhan. Ya, banyak yang hadir di gereja rajin tiap minggu, memuji Tuhan, melayani bahkan, tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang saya maksud berjumpa atau bertemu ini bukan bertemu secara harafiah gitu ya, tapi bertemu di jiwa dan roh kita. Nah, ini perlu dijelaskan memang. Yudas salah satu contoh yang sangat menakutkan. Ia kelihatan dekat, ia kelihatan mengenal, ketemu Tuhan Yesus terus, berjumpa terus tiap hari, berjalan bersama, mendengar suaranya, melihat mujizat dengan mata kepala sendiri, tetapi ternyata ia tidak pernah benar-benar bertemu tanda kutip dengan Tuhan. Kita bisa saja aktif dalam kegiatan rohani setiap harinya, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Bisa. Jadi jangan heran kalau orang sudah melayani Tuhan, sekian lama suatu hari dia mundur begitu saja. Ya memang dia belum pernah bertemu Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan seperti apa yang sebenarnya. Dia cuma belajar lewat buku, lewat apa kata orang, tidak mengalami sendiri. Ya. Jadi merasa dekat dengan Tuhan, atau kelihatan dekat dengan Tuhan, kelihatan rohani maksudnya, itu tidak sama dengan bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Beda. Bahkan Yudas yang ketemu terus tiap hari, ternyata mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Coba bayangkan, contoh ini mengerikan ya saudara. Jadi apa yang kelihatan dengan mata kita itu seringkali menipu. Seseorang bisa angkat tangan waktu pujian, bisa berbahasa roh bahkan, tapi hatinya dingin. Ya, bisa menangis meraung-raung saat berdoa,
tetapi belum bertobat. Bisa rajin melayani, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Waduh. Jadi karena berjumpa atau bertemu dengan Tuhan itu bukan soal kegiatan atau aktivitas, tapi soal hati yang mengasihi Tuhan. Itu. Jadi, tapi yang menjadi pertanyaan begini, kenapa Yudas kok tidak benar-benar bertemu Tuhan? Ketemu langsung loh kalau secara fisik itu. Penyebab yang pertama, saudara, ia tidak hidup kudus. Ia hidup tidak kudus meskipun bersama Tuhan Yesus. Diam-diam ia hidup dalam dosa. Di Yohanes 12 ayat 6 ditulis bahwa ia mencuri. Saudara tahu, kekudusan adalah syarat utama untuk berjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berjumpa Tuhan, tanda kutip. Orang yang suci hatinya, yang kudus. Hal itu bukan karena Tuhan menjauh loh, saudara. Karena dosa itu menutup akses hati kita. Karena dosa itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ketidakkudusanmu itu. Kan banyak orang berkata, Tuhan kok rasanya jauh ya rasanya. Bukan Tuhan rasanya jauh. Dosa yang kita pelihara itulah yang membuat kita merasa jauh. Dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu. Jadi jangan sampai kita merasa dekat sama Tuhan sambil berbuat dosa. Itu keterlaluan. Itu tidak akan pernah benar-benar ketemu dengan Tuhan. Ya. Kenapa seseorang tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Yang kedua sebabnya karena tidak mengerti maksud Tuhan. Tidak mengerti bagaimana harus hidup yang dimaksud oleh Tuhan itu. Makanya ia akhirnya hidup tidak menyenangkan Tuhan. Makanya tidak pernah bertemu Tuhan. Yudas mengikuti Yesus, tetapi dengan agendanya sendiri, bukan dengan pengertian yang Tuhan ajarkan. Ia berharap Yesus jadi raja di bumi, berkuasa, sehingga ia mungkin membayangkan dirinya akan jadi menteri keuangan. Karena ia kan memang bendahara. Akan punya keuntungan besar, kekuasaan, terhormat. Makanya saat Tuhan Yesus datang berbicara tentang salib, penderitaan, pengorbanan, Yudas kecewa. Ia tidak mengerti hati Tuhan. Karena ia tidak mau menyelaraskan dirinya dengan kehendak Tuhan. Orang yang maunya sendiri, tidak mau menyelaraskan, menyamakan persepsi, menyamakan dengan kehendak Tuhan, ya dia tidak akan pernah mengerti hatinya Tuhan. Ya, banyak orang ingin bertemu dengan Tuhan, tapi maunya Tuhan yang mengikuti maunya mereka. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya kita yang harus ikut. Kalau tidak bisa. Penyebab nomor 3, seseorang tidak bertemu Tuhan. Karena memang ia tidak cinta Tuhan. Ia lebih cinta kepada yang lain dibandingkan Tuhan. Seperti Yudas, ia lebih cinta dirinya daripada Tuhan. Ia lebih cinta uang daripada Tuhan. Makanya ya saudara ya, hari ini kita coba periksa. Selama hati seseorang itu terikat pada uang, terikat pada posisi, jabatan, terikat pada butuhnya pengakuan dari orang lain, kenyamanan, kepahitan, ya, terikat pada semua itu, motivasinya jadi tidak murni, ia tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Ia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ia akan mengerti tentang Tuhan hanya dari buku dan apa kata orang. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, ia mengalaminya sendiri. Bagaimana Tuhan menolong hidup kita, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan mengubah kemustahilan menjadi mungkin. Ya.
Jadi yang keempat, kenapa seseorang tidak bertemu Tuhan? Karena tidak benar-benar bertobat. Kalau tidak benar-benar bertobat ya seperti Yudas cuma menyesal tapi nggak bertobat, malah gantung diri. Tanpa pertobatan tidak akan pernah ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi pertobatan bukan hanya merasa bersalah, menangis, tersentuh, bukan hanya itu, tapi tindakan nyata untuk berbalik kepada Tuhan. Itu baru namanya pertobatan. Jadi kalau Yudas tidak bisa jadi contoh, Petrus juga sama. Petrus berkhianat sama Tuhan Yesus, tetapi ia kembali. Makanya ia dipakai Tuhan. Orang yang berdosa seperti apapun, kalau ia kembali kepada Tuhan, ia bisa dipakai Tuhan, saudara. Ya, jadi hari ini biarlah pagi hari ini merupakan pagi yang membukakan mata rohani kita. Apa sih yang menghalangi manusia tidak bertemu Tuhan? Mari kita singkirkan semua halangan. Cari Tuhan, saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar ingin mengerti hati Bapa, hati Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi kami mau belajar terus. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk pelayan Tuhan, umat Tuhan dimanapun yang mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat. Amin.